Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hadi dari kelompok 11. Saya ingin menjelaskan tentang hukum acara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki jurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Adapun beberapa hukum acara di Indonesia. Yang pertama, hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara pengadilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, aturan terakhir, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hukum acara pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adalah peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku. Adalah Reglamen Indonesia yang dibaharui atau yang dikenal dengan nama Het Eerheidstene Incandes Reglement atau HIR Stabilitas tahun 1941 nomor 44 yang berdasarkan pasal 6 ayat 1. Yang kedua, hukum acara pidana. Hukum acara perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adalah hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formal yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hukum perdata material dalam hal adanya tuntutan hak. Selain itu, hukum acara perdata juga mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adalah peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin terprestasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Yang terakhir, yang kelima adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.